Selamat siang, salam inovasi, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari. Hari ini saya akan menjelaskan audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, atau disebut dengan HSE Audit System Management. Lumrah, manajemen apapun itu, manajemen keuangan, manajemen produksi, atau manajemen yang lain-lain, itu setelah ada program kerja 1 tahun, maka pada akhir tahun atau 6 bulan pertama selalu dilakukan audit untuk memastikan apakah program kerja itu jalan sebagaimana yang diprogramkan, atau kalau di dalam sistem manajemen disebut dengan sasaran. Misalnya kalau sistem manajemen K3 atau SMK 3 itu ada sasarannya, zero accident. Zero accident itu maksudnya aksiden kecelakaan yang besar. Boleh saja ada near misses, yaitu kecelakaan minor, ya. Kemudian program-program apa saja yang dibuat dalam program K3 itu atau HSE itu, maka 6 bulan pertama biasanya dilakukan audit. Dan audit itu ada 2 macam. Yang pertama adalah audit internal. Jadi di internal perusahaan itu dibentuk tim audit yang independen berdasarkan SK direksi, boleh diambil dari berbagai unit yang telah mengetahui dasar-dasar K3, agar dia tahu nanti bagaimana melakukan audit sistem manajemen K3 itu. Pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul di masyarakat umum adalah, what about audit of occupational health and safety management system? Apa itu audit OHS atau HSE? Kemudian siapa saja yang menghadapnya, yaitu hampir semua perusahaan, ya, yang sudah menerapkan sistem manajemen K3. Why we must develop system? Kenapa kita harus mendevelop sistem? Ini merupakan suatu alat kontrol juga sistem ini, bahwa sistem itu berjalan sebagaimana mestinya. When we must make audit, tadi sudah saya jelaskan di awal, kapan harus dilakukan audit itu. Itu ada kalanya 6 bulan pertama, setelah itu akhir tahun, untuk memastikan apakah program, apakah sasaran sesuai dengan yang diprogramkan di awal. Seberapa efektif itu audit? Nah, itu akan terjawab sendiri nanti, bahwa ada temuan-temuan itu harus ditutup kembali, diperbaikin, sehingga efektiflah audit itu. Siapa yang disebut dengan auditor? Auditor itu orang-orang yang ditunjuk tadi oleh direksi atau yang sudah mendapat pelatihan audit. Siapa auditinya? Auditinya itu orang yang diperiksa, ya. Bisa jajaran direktorat produksi, direktorat keuangan, di bawahnya, dan semua sampai ke bawah nanti, sampai ke level pelaksana lapangan. Apakah itu runtut sesuai dengan sasaran yang diprogramkan. Kemudian beberapa sistem manajemen yang dikenal di masyarakat yang sudah lama ada di Indonesia itu SMK3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kemudian ada yang disebut dengan OHSAS 18001, kepanjangannya adalah Occupational Health and Safety Assessment System atau APOSO. Kemudian ISO 9000 itu untuk quality produk, ISO 14000 untuk environmental system. Ada juga yang berregional, itu disebut dengan BS 8800, punyanya British. Kemudian ada International Safety Rating System, itu punya USA, perusahaan-perusahaan yang Amerika. Atau untuk kapal itu disebut ISM Code
Untuk rumah sakit juga ada yang disebut dengan K3RS, itu keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit. Purpose atau tujuan daripada manfaat penanaman K3 tadi ada pertanyaan di atas, maka purpose-nya adalah, tujuannya adalah memenuhi aspek hukum atau disebut dengan legal aspek. Kemudian aspek perlindungan itu disebut dengan moral aspek. Kemudian aspek ekonomi disebut dengan economic aspek. Jadi ada 3 aspek lah yang harus dipenuhi dari tujuan penerapan sistem manajemen K3 itu. Legal antara lain kalau di Indonesia Undang-Undang 170, Undang-Undang 13 2003 tentang tenaga kerjaan, kemudian Undang-Undang 898 tentang perlindungan konsumen untuk ISO produk nanti, kemudian Undang-Undang nomor 22 tentang migas, kemudian Undang-Undang nomor 28 2002 tentang bangunan, kalau nanti kita audit tentang bangunan, kemudian PP nomor 50 2012 tentang penerapan SMK3. Audit sistem manajemen K3 itu menurut Kepmennya itu maka ada 8 klausul utama, yaitu bagaimana struktur organisasi perusahaan itu, bagaimana sistem perencanaannya itu masuk dalam pedoman atau nanti disebut dengan prosedur pembuatannya, kemudian bagaimana tanggung jawabnya, pelaksananya dan prosedurnya bagaimana, sumber daya yang dibutuhkan, yang harus dilatih, memenuhi syarat-syarat, standar, kemudian sumber daya yang dibutuhkan juga. Nomor 6 adalah pengembangan, penerapan dan pencapaian, itu harus dikendalikan nanti. Kemudian ada namanya pengkajian, pemeliharaan, kebijaksanaan keselamatan kerja, dan yang terakhir adalah pengendalian risiko. Jadi pengendalian risiko termasuk yang dipersyaratkan di dalam sistem manajemen K3. Ada namanya siklus nanti, cycle of management system itu sedemikian rupa dimulai dari kebijakan, kemudian perencanaan, penerapan, pemeriksaan dan pengukuran, kemudian tinjauan ulang. Kemudian nanti yang terakhir adalah namanya continual improvement. Jadi sistem itu bukan sekali dibuat, dia harus berkelanjutan dia. Itu yang disebut dengan continual improvement. Apa-apa saja step dalam melakukan general audit? Pada umumnya audit itu ada 5 step ya. Step pertama yang namanya preparing the audit. Jadi ada audit itu harus direncanakan ya. Preparing the audit, kemudian lakukan audit, conduct the audit. Yang ketiga adalah create an audit report and recommended action. Jadi setelah kita lakukan audit di lapangan, kita bikin laporannya, kita kirimkan ke auditi, kita kasih tempo untuk memperbaikinya. Jadi ada kan temuan-temuan nanti disebut dengan evidence, tapi kita tidak kasih waktu lama untuk menyelesaikannya. Kalau external audit itu kadang-kadang mereka kasih sebulan. Internal audit mungkin bisa kita kasih 2 minggu untuk diperbaikin ya. Misalnya ada tangga-tangga berkarat yang membahayakan, itu kan langsung dibikin perbaikan, besoknya udah bisa bagus dicat lagi ya. Misalnya kalau kondisi lapangan itu dokumen-dokumen harus dilengkapin, itu ya. Kemudian step keempat adalah corrective action priorities. Jadi itu yang disebut tadi, rekomendasi yang kita kasihkan kepada auditi itu harus dilakukan koreksi ya, perbaikan itu namanya. Nah, setelah selesai semua, ada saja yang masih belum selesai diperbaikin, tapi sudah ada tindak lanjut ke arah perbaikan, maka kita bikin close out report. Nah, itu diberikan kepada direktur perusahaan. Itu nanti akan menjadi
menjadi bahan untuk evaluasi selanjutnya dalam membuat ada istilahnya nanti manajemen review ya, di review lagi dan untuk membuat program selanjutnya. Ada juga yang bertanya, sebelum kami diaudit kan kami harus punya sistem, Pak. Bagaimana cara membuat sistem itu? Di sini boleh saya jawab. Caranya adalah pembuatan, kita buat dulu kebijakan direktur. Jadi Director Safety Policy. Jadi kebijakan umum. Apa-apa yang harus dilakukan, apa-apa yang harus dipenuhi direktur, itu dibuat dalam kertas lembar. Itu disebut dengan safety policy ya. Nah, setelah itu nanti baru dibentuk tim preparation, membuat sistem itu, buatlah rencana K3, buatlah sistemnya, prosedurnya, checklistnya dan sebagainya. Kemudian implementasi. Lakukanlah pemeriksaan, itu langkah keempat, dan perbaikan-perbaikan. Kemudian tinjau ulang, tadi sudah saya sebut, baru peningkatan berkelanjutan. Apa itu kebijakan? Tadi sudah saya jelaskan. Itu adalah statement daripada direktur perusahaan yang dibuat dalam kertas lembar. Itu harus diperiksa waktu audit itu, diperiksa kembali apakah ada itu, apakah telah disosialisasikan, bukan hanya ditaruh di atas mejanya direktur saja atau ditempel di dinding, bukan. Itu harus disosialisasikan seluruh tenaga kerja, mulai dari pimpinan tertinggi sampai ke pelaksana di lapangan, itu harus tahu kebijakan K3 itu ya. Kemudian diperiksa secara tertulis, dan itu dibuat berdasarkan visi dan misi perusahaan. Yang step kedua yang harus diaudit adalah identifikasi bahaya, apakah mereka buat. Kemudian aspek-aspek hukum yang harus dipenuhi itu diperiksa sama auditor. Misalnya kalau bangunan tinggi, tadi kan sudah saya jelaskan, ada Undang-Undang Nomor 2 itu tentang keamanan bangunan. Ada nanti bangunan berlantai 2 ke atas harus punya sprinkler system dan sebagainya itu. Kemudian periksa kode dan standar. Jadi mungkin di peraturan tidak terlalu lengkap. Kita periksa kode dan standar yang berlaku di dunia. Misalnya boiler lah. Boiler itu kalau kita berdasarkan undang-undang Denmark itu kan undang-undang STUM zaman Belanda dulu, belum diperbarui sampai sekarang. Nah, kita pakai ASME code yang American Standard misalnya. Nah, itu contohnya. Jadi mereka juga pakai itu, Departemen Tenaga Kerja. Jadi kita pakai J Standard, Japan Industrial Standard, atau kita pakai DIN, Dutch Industrial National, dia punya Jerman dan sebagainya ya. Ada lagi standar-standar Perancis nanti, yang dimana kita memakai produk-produk mereka mungkin di perusahaan kita ya. Nah, itu harus kita periksa semuanya. Mengaudit yang ketiga yaitu mengaudit implementasi. Tadi sudah saya jelaskan tadi, apakah semuanya sudah dikerjakan sesuai dengan programnya itu. Kemudian step keempat adalah klausul. Nah, tadi kan kalau SMK 3 kita pakai kan 8 klausul itu ya. Kalau HOSAS itu 17 klausul. Jangan ada yang blank ya. Misalnya di klausal HOSAS itu ada di klausal tertentu itu emergency plan, itu harus dibuat ya. Kemudian step kelima adalah tinjau manajemen. Itu tadi udah saya sebut. Jadi udah selesai audit, udah ada laporannya, baru dilakukan tinjau manajemen. Itu disebut dengan manajemen review. Direview kembali, dilihat kembali ke belakang sedikit, apa sesuai dengan yang dibuatnya itu untuk kedepannya itu ya. Nah,
bukti-bukti hasil manajemen review yang lalu juga boleh kita lihat waktu kita mengaudit. Dan kita periksa lagi itu ya. Step ke-6 adalah tentang peningkatan berkelanjutan. Itu disebut dengan continual improvement. Di dalam continual improvement ini, tindak lanjut hasil audit internal memerlukan persetujuan direksi. Kita periksa. Dalam continual improvement memasukkan program baru. Misalnya, ada perubahan modifikasi ya. Itu jangan dibiarkan begitu aja. Di dalam sistem manajemen itu harus dimasukkan ada perubahan namanya. Nah, nanti karyawan kita nggak tahu ya, apa generasi penerus nggak tahu ini udah ada modifikasi, udah berubah dari intention pertama ya, sasaran pertama. Jadi misalnya kita masang alat baru, itu harus dibuat lagi prosedur barunya ya. Itu yang memasukkan atau program baru. Kemudian adanya perubahan organisasi juga harus masuk dalam sistem manajemen. Tadi kan misalnya organisasi itu kecil, ada unit baru, itu harus masuk ber-SMK 3 semuanya. Nah, jadi dalam continual improvement itu dimasukkan atau perkembangan baru juga, teknologi baru juga masuk ya. Itu disebut dengan continual improvement. Perlu saya jelaskan sedikit di sini. Ada tadi saya jelaskan di depan, sistem manajemen itu banyak ya. Misalnya SMK 3 itu klausul utamanya 12 elemen. Untuk perusahaan besar ya. Kita asumsikan perusahaan besar. Kemudian OSAS 18001 itu 17 elemen. British Standard untuk safety-nya ya. Kebetulan saya pernah training ini di UK ya. Itu klausul utamanya cuma 5. Tapi itu sub elemennya lebih dari 300. Jadi sangat detail dan sangat teknis. Ini perlu juga kita pelajari untuk bagaimana kita mengaudit dengan SMK 3 misalnya kan. Ya misalnya dia nggak terlalu teknis lah ya. Nah, kita ambil punya British. Nah, saya pernah bekerja di perusahaan besar. Itu saya kawinkan karena saya pernah sekolah di British ya. Saya masukkan sehingga questionnaire-nya itu untuk SMK 3 itu lebih detail dan lebih teknis. Tahu kita apa yang kita tanya. Jadi kita udah punya checklist yang lebih komprehensif. Kemudian ISRS punya Amerika itu elemennya ada 20. Ini sebagai informasi saja bagi kita. Nah, ini saya sebut tadi perusahaan kecil kalau SMK 3 12 elemen 64 kriteria. Perusahaan menengah 12 elemen tetap kriteria 122. Sedangkan perusahaan besar 12 elemen 166 kriteria. Nah, untuk British Standard tadi kan tadi bukan 300 sub elemen, 3150 sub elemen. Jadi sangat teknis. Bagaimana misalnya mengelola sampah, itu detail. Misalnya tempat sampah tidak boleh dipindahkan. Itu kita kasih garis kuning. Dia tetap di situ, harus dikembalikan sama tukang angkat sampahnya kembali. Kalau dipindah itu misalnya di contoh di bengkel, kita kasih zero line. Jadi di sini ada pekerja, ini ada jalan itu, kita kasih jalan. Benda yang boleh jalan pakai overhead crane itu yang di zero line ini itu tidak boleh melebihi zero line ke sana. Pekerja jangan kena ya untuk mengamankan benda. Jadi tidak boleh ada benda-benda lain di sini. Ya, misalnya sampai banyak, misalnya untuk organisasinya saja, untuk British Standard itu ada 1373 kriteria pertanyaan. Kemudian bagaimana mechanical equipment, electrical equipment, personal safeguarding itu ada 965 kriteria. Kemudian pencegahan kebakaran saja, fire prevention dan protectionnya aja ada 300 kriteria. Ini harus ditutup semua kalau ada temuan-temuan ya kan. Kemudian accident recording
and investigation itu 142 kriteria. Kemudian premises dan housekeeping, lain-lain. Kebersihan lingkungan itu 370 kriteria. Maka total daripada audit British itu ada 3.150. Jadi ini saya pakai ini di perusahaan kami dulu. Ya, saya kawinkan dengan SMK 3 untuk memperkaya pertanyaan-pertanyaan waktu kita pergi mengaudit ke lapangan. Dan itu dimasukkan di dalam program juga. Nah, kalau Depnaker punya itu apa yang diberikan kalau dia berhasil itu ada emas, ada perak, ada hukuman ya. Kalau di British tidak. Kalau dia klausulnya 95% ke atas itu dikasih bintang, ya, excellent namanya. Kemudian di bawahnya bintang 4, very good. Kemudian good, bintang 3, average, bintang 2, dan basic, bintang 4. Biasanya perusahaan-perusahaan kalau dikasih bintang 1 basic itu harus continual improvement lagi, memperbaiki dirinya. Mereka memang nggak mau hukum, tidak ada hukuman di sana ya. Voluntary, tapi ini merupakan kebanggaan kalau udah dapat bintang 4, bintang 5 ya. Perusahaan kami mula-mula waktu kami terapkan sebelum kayak SMK 3 kami pakai British. Mula-mula masih bintang 3, akhirnya tahun berikutnya kita usulkan lagi dapat bintang 4 dan bintang 5. Ketentuan dalam internal audit. Nah, ini saya kembali ke internal audit. Internal audit harus terjadwal, itu nggak boleh angin-anginan, itu harus tetap tiap tahun dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan independen. Jadi boleh aja dari unit-unit akuntansi diambil, dari SDM diambil, dari safety diambil. Manakala dia jadi auditor, pimpinannya nggak boleh marah waktu dia mengaudit itu, karena bajunya sebagai auditor dia itu. Kemudian membuat laporan audit ini tetap, kemudian menemukan ketidaksesuaian atau kekurangan yang harus diperbaiki dan ditindaklanjuti. Susunan anggotanya adalah ketua umum, sekretaris anggota, ada auditi, temuan-temuan yang disebut dengan major, minor, ada temuan observasi. Nanti akan saya jelaskan lagi detail waktu pelatihan. Ada yang disebut dengan temuan yang conform, ada yang disebut dengan correction, ada yang disebut dengan non-conform. Ini istilah-istilah audit. Prosesnya adalah direktur atau pimpinan perusahaan menerbitkan surat SK, kemudian anggota tim, ada ketua, sekretaris anggota tadi sudah, kemudian sekretaris menyiapkan program audit, kemudian mengirimkan jadwal ke semua unit kerja, kemudian baru kita laksanakan audit, kemudian daftar hasil temuan, membahas temuan-temuan, apa yang diperbaikin, kemudian membuat laporan. Saya kira demikianlah bincang-bincang siang ini saya sampaikan, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Saya menjelaskan umum saja, nanti boleh kita latih kalau kita dipanggil melalui PT BGM. Salam inovasi bagi kita semua. Selamat berkarya.